I could stay awake just to hear you breathing. Aerosmith. Siapa sih yang gak kenal dengan band asal Amerika Serikat yang melejit di era 80-an ini? Don't wanna close my eyes, Apalagi dengan lagu I Don't Wanna Miss a Thing-nya. 'cause I miss you. Shot to my heart, and you're too late, darling. You in love, a bad way. Di era yang sama, Bon Jovi juga merupakan band rock yang sukses mempertahankan keutuhannya hingga saat ini. Kita juga punya band lama yang masih tetap eksis berjaya di belantika musik Indonesia. Sebut saja Gigi, Coklat, dan Riff. Eksistensi Riff di belantika musik rock Indonesia membawa kita pada satu pertanyaan. Walaupun Riff juga sempat mengalami beberapa kali gonta-ganti personil, tapi apa sih yang membuat Andi, Jikun, Megi, dan Ovi bisa tetap mempertahankan Riff sampai sekarang? Superman cuman ada di komik, serial TV, dan film. Di dunia nyata, nggak ada tuh yang namanya Superman. Artinya apa? Nggak ada satupun orang yang bisa sukses sendirian tanpa dibantu oleh orang lain. So we're talking about teamwork. Gimana caranya membuat tim yang solid? Don't go anywhere, this is Yang on Top. Yes, menurut lo kenapa Riff bisa sampai 18 tahun? Pertama yang pasti anak-anak Riff ini menjalani pekerjaan mereka di band itu dengan semangat kekeluargaan. Mereka tuh udah kayak keluarga lah ya. Saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Sehingga semua yang terjadi dalam proses mereka bekerja itu menyenangkan gitu. Ya tapi kan mereka kan rocker. Ya. Gue gak percaya kalau mereka nggak ada berantemnya. Itu berantem itu yang bikin kita menarik. Pasti ada berantemnya, pasti ada berdebatnya. Tapi ya tadi yang gue bilang layaknya sebuah keluarga, ada kalanya mereka senyum bareng, ketawa bareng, nangis bareng, dan juga berantem. Tapi ya karena kita menganggap satu sama lain itu seperti keluarga sendiri, jadi masalah seberat apapun, pertikaian seperti apapun tetap aja. Chemistry-nya memang udah ada. Yes, gitu. Riff ini kayak rumah gitu. Meskipun kita berantem kesal, kita pergi keluar, habis itu kita pulang lagi. Sebagai manajernya Riff, ngaturnya sampai mana sih? Namanya juga personal manager ya gitu. Hampir semua hal yang berhubungan dengan karir mereka dan apapun yang membuat mereka enak bekerja ataupun masalah-masalah yang membuat tidak enak bekerja, itu semua pasti gue ikut terlibat. Band udah kayak jamur nih sekarang, tumbuh banyak banget. Mungkin 1 hits, 2 hits mereka ngetop gitu, tapi baru berapa tahun akhirnya bubar. Kenapa? Nah ini pas banget nih, kebetulan gue juga lagi bikin buku nih tentang perjalanan 18 tahun Riff, bagaimana sih mereka menjalani kehidupan bermusik mereka dari awal sampai sekarang. Menurut gue ada satu hal yang mendasar, kayak anak-anak Riff ini kalau gue lihat, mereka itu sudah mencintai musik sejak awal. Oke. Lalu mereka belajar musik. Oke. Akhirnya mereka bisa main musik dan mereka dapat rezeki dari musik. Oke. Gitu. Yang sekarang sebagian yang kita lihat itu Tujuannya udah salah ya? Tujuannya udah uang duluan? Iya. Either mereka pengen terkenal, pengen gampang dapet cewek, bukan itu yang jadi motivasi awal gitu. Dan itu bukan sebuah motivasi menurut, itu adalah konsekuensi logis dari sebuah efek ketenaran gitu kan. Kalau misalnya kita di bisnis lah, di perusahaan, pasti ada yang namanya CEO-nya, terus kemudian ada COO-nya, ada bagian marketing director-nya segala macam, ada bagi-bagi tugas itu. Nah untuk di Riff ini siapa boleh dibilang mungkin pemimpinnya? Hampir semua kegiatan di Riff itu dilakukan secara musyawarah ya, tapi memang peran sentral dari 1-2 orang pasti ada. Ya mungkin bisa lihat sendiri di proses rekaman ini, semuanya terlibat, semuanya bisa ngatur, semuanya bisa menyetujui dan menolak. Mungkin di band lain nggak bisa. Vokalis, apa yang paling menonjol di mata saya? Riff adalah sebuah band yang mengerti teori brand management. Dan inilah yang membuat band ini dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mereka mengerti apa yang harus mereka tonjolkan. Bukan hanya dari musikalitasnya saja, tapi dari fashionnya, dan juga dari suara vokalisnya. Sebagai manajernya Riff, Joshua bercerita bahwa ada orang yang bilang bahwa suara Andi itu kayak orang mau teriak, tapi nggak nyampe. Serak, tapi nggak fales. Ovi lebih banyak diam dibandingkan yang lain. Nah, Magi orangnya paling ekspresif. Kalau suka, dia bilang suka. Kalau nggak suka, dia bilang nggak suka. Tapi dia bukan tipe yang penendam. Kalau Jikun,
menurut pengakuan Joshua, dia orang yang sering memberikan pemikiran-pemikiran strategis untuk band ini. Nah, terus kemudian yang lain-lain, Alfie segala macam, karakternya seperti apa? Alfie tuh lebih banyak diam dibandingin yang lain. Terus kalau Magi lebih senang teriak-teriak. Magi tuh orangnya paling ekspresif lah, bisa dibilang. Dia kalau suka ya ngomong suka, kalau enggak ya ngomong enggak gitu. Tapi nggak pendendam. Itu yang menyenangkan gitu. Terus kalau Jikun itu dia tuh orang yang menurut gua paling sering memberikan pemikiran-pemikiran strategis gitu. Menariknya di riff ini adalah mereka musyawarah. In my opinion, di dalam suatu bisnis pun kita nggak bisa kalau kita mau bisa musyawarah, kita harus bisa nerima pendapat orang lain, be open minded kan, gitu. Yes. Nah ini gimana caranya menumbuhkan personel riff semua punya kesadaran bahwa kita harus punya pemikiran terbuka. Kecintaan mereka terhadap apa yang mereka kerjakan itu membuat akhirnya mereka tulus menjalani sesuatu dan berpikir positif. Cinta itu kan positif ya, bukan negatif. Ya kan, nafsu baru negatif gitu kan. Setelah mencintai pekerjaan, mereka akan berpikir positif terus untuk pekerjaan. Oh, jadi ada kritik atau ada komen dari seseorang anggota band yang lain, tidak ada berprasangka buruk, karena semua bertujuannya untuk menciptakan musik yang terbaik. Yes. Kita pun rajin membuat evaluasi misalnya sebulan sekali atau apa, sehingga semua masalah tuh selalu bisa dijelaskan. Setelah sekian kali evaluasi, akhirnya kita udah tahu. Kalau misalnya kita lagi sekarang nih, wah si Andi kok ngomongnya gak enak ya? Oh ini pasti karena ini. Karena kita udah pernah mengevaluasi hal itu. Highlight apa yang akan diangkat dari 18 tahunnya Riff? Buku ini sebenarnya tuh berangkat dari gemesnya anak-anak Riff sama keadaan sekarang ini. Ya. Maksudnya nggak semua, tapi sebagian yang kita lihat itu kayak misalnya kita ke luar kota gitu. Sering ada ibu-ibu atau apa nyamperin, "Mas, kamu dong ajarin anak saya main band." "Buat apa?" "Ya saya pengen aku jadi orang kaya." Kayak gitu tuh. Atau ada anak ABG gitu di daerah nyamperin kita, "Mas, enaknya ngeband bisa banyak cewek." Wah, maksudnya kita tuh nggak gitu. Bukan itu gitu. Nah, kita ingin meluruskan beberapa hal. Kita ingin bicara tentang apa yang Riff lakukan selama 18 tahun ini, dan kita berharap banyak yang dapat diambil dari situ dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Bukunya nanti bukan sebuah buku serius, tapi punya pesan serius. Bagaimana Andi pernah turun dari kereta saat dia udah mau kerja di bank dan dia memutuskan, gue turun, gue mau jadi anak band. Oh wow. Dia harusnya dia Bank Indonesia. Oh gitu. Dia pernah kerja di hotel, di bank, dan semua personel lain pun juga mengalami hal yang. Jikun adalah seorang insinyur. Gitu. Kita semuanya punya cerita mengenai dunia di luar band, tapi pada akhirnya ini adalah sebuah pilihan dan inilah pilihan hidup mereka. Kepuasannya adalah ketika mampu menciptakan musik yang terbaik ya, dan bisa diterima masyarakat ya. Itu bonus.